Oke, kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kedengarannya kayak fiksi ilmiah, tapi bisa jadi ini adalah masa depan makanan kita. Kita akan menyelami sebuah teknologi baru yang bisa mengubah cara kita bercocok tanam selamanya. Sebuah inovasi yang menjanjikan, tapi juga punya sisi gelapnya. 9,7 miliar. Coba deh, biarkan angka itu meresap dulu. Ini bukan angka sembarangan, ini prediksi jumlah manusia di bumi pada tahun 2050. Angka yang super besar yang langsung memunculkan satu pertanyaan raksasa. Nah, ini dia. Ini adalah tantangan terbesar yang lagi dihadapi para ilmuwan, petani, dan kita semua. Gimana caranya menyediakan makanan buat hampir 10 miliar orang dengan lahan dan sumber daya yang itu-itu aja, bahkan mungkin makin berkurang. Untuk bisa menjawab tantangan tadi, kita harus jujur dulu sama diri sendiri dan lihat masalah yang ada di depan mata kita sekarang. Ternyata, cara kita bertani selama ini punya masalah efisiensi yang parah banget. Coba bayangin pemborosan ini. Sebagian besar pupuk yang susah payah disebar petani ternyata nggak pernah sampai ke tanamannya. Lihat aja angkanya, gila kan? Lebih dari setengah nutrisi penting itu hilang gitu aja, menguap ke udara atau larut ke air. Hasilnya, uang terbuang dan lingkungan tercemar. Dan ini bukan cuma keluhan petani loh. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO pun udah ngasih peringatan. Ini masalah keberlanjutan global. Kita harus bisa menghasilkan lebih banyak dengan sumber daya yang lebih sedikit. Titik. Terus gimana kalau solusinya justru datang dari sesuatu yang super duper kecil? Sesuatu yang ukurannya nano yang bahkan tidak bisa kita lihat tapi punya kekuatan buat menyelesaikan masalah sebesar ini. Kenalin, pupuk nano. Anggap aja ini kayak delivery makanan super canggih buat tanaman. Nutrisi dibungkus dalam kapsul-kapsul mini yang dirancang khusus biar bisa langsung diserap sama tanaman. Jadi teorinya nggak ada lagi yang namanya nutrisi terbuang. Jadi misinya jelas, ngasih nutrisi yang pas, ke tempat yang pas, di waktu yang pas. Ini bukan lagi sekedar menabur pupuk, tapi ini soal pengiriman nutrisi dengan presisi tinggi. Oke, teori kedengarannya keren banget, tapi beneran ampuh nggak? Nah, disinilah kita masuk ke sebuah eksperimen nyata yang dilakukan oleh para peneliti di Madrid. Jadi, di sini kita punya dua pemain utama, kita sebut saja pupuk A dan pupuk B. Keduanya adalah pupuk nano yang dijual bebas. Dan kelinci percobaannya adalah tanaman bayam. Para ilmuwan mau tahu apa yang terjadi kalau bayam ini dikasih makanan pinter ini. Metodenya simple tapi cerdas. Mereka semprotin pupuk ini ke daun bayam dengan dosis yang makin lama makin gila. Mulai dari dosis normal yang disarankan atau RT sampai dinaikkan 10 kali lipat, 100 kali, bahkan 500 kali lipat. Tujuannya buat lihat apa batas amannya. Apa yang terjadi kalau petani katakanlah salah takar dan pakainya kebanyakan. Dan disinilah ceritanya jadi seru banget. Karena hasil dari kedua pupuk ini ternyata bagaikan langit dan bumi, benar-benar dramatis. Sebelum lihat hasilnya, kita perlu kenalan dulu sama kedua pupuk ini. Secara kimia, mereka ini beda. Pupuk A itu lebih basa dan partikelnya stabil, sementara pupuk B lebih asam, nggak stabil, dan kadar garamnya lebih tinggi. Perbedaan-perbedaan kecil inilah yang ternyata jadi kunci dari semua drama yang akan terjadi. Dan ini dia, buktinya. Gak perlu jadi ilmuwan buat lihat bedanya kan? Yang kiri bayam yang disiram pupuk A, dosis 500 kali lipat. Lihat, masih hijau royo-royo, subur. Sekarang lihat yang kanan, yang dikasih pupuk B, ya bisa kita lihat sendiri kan? Layu, kerdil, warnanya pucat. Satu gambar ini aja udah cukup buat cerita. Jadi buat pupuk A, kesimpulannya gampang. Produk ini aman banget, kuat. Bahkan pas disiksa pakai dosis 500 kali lipat pun, si bayam tetap baik-baik aja. Luar biasa. Nah, ini dia tapinya. Disinilah alur ceritanya berbalik 180 derajat. Kalau pupuk A tadi adalah pahlawannya, pupuk B ini menunjukkan sisi lain dari koin nanoteknologi. Tanda-tanda masalah pertama, ini dia. Klorofilnya alias dapur si tanaman buat masak makanan lewat fotosintesis langsung anjlok. Tanaman ini pada dasarnya dipaksa puasa, nggak bisa bikin energinya sendiri. Dan kerusakan itu kelihatan di luar. Lihat, bintik-bintik coklat itu bukan cuma kotor, itu kayak luka bakar dari dalam. Tanaman ini lagi teriak kesakitan secara kimiawi, ini adalah tanda bahwa sel-selnya sedang diserang oleh radikal bebas. Sekarang kita intip lebih dalam lagi, sampai ke level sel. Dan yang kita temukan, kehancuran total.
Kloroplas yang seharusnya jadi pabrik energi malah hancur lebur. Dinding selnya pada jebol. Ini adalah pemandangan kehancuran di tingkat mikroskopis. Benar-benar rusak. Oke. Setelah lihat semua drama tadi, pertanyaannya sekarang jadi gimana? Apa artinya ini semua buat masa depan pertanian kita? Pelajaran paling pentingnya nih, nggak semua yang ada label nanonya itu sama sekali nggak. Detail itu penting banget, formula kimianya, pH-nya, stabilitasnya, dan yang paling krusial, dosis. Teknologi ini punya janji besar, tapi kita harus super hati-hati. Regulasi dan penelitian lebih lanjut itu wajib hukumnya. Ini ninggalin kita sama satu pertanyaan besar yang agak bikin merinding ya. Inovasi untuk pertanian ini kan makin lama makin kecil, makin canggih. Pertanyaannya adalah, jangan-jangan nanti jadi terlalu kecil buat kita kendalikan dampaknya. Ini adalah pertaruhan antara inovasi dan risiko yang harus kita pikirkan baik-baik.